Kenapa harus insecure? Kalau ternyata ada banyak hal yang bisa bikin kita lebih bersyukur. Hai, aku Kalisa. Kembali lagi di Teman Bercerita. Seberapa sering kamu bandingin diri kamu dengan orang lain? Siapa sih orang yang gak punya rasa insecure? Aku yakin kebanyakan dari penduduk di dunia ini pasti punya yang namanya insecure. Tapi sebenarnya insecure itu apa sih? Insecure, secara umum artinya adalah sebuah perasaan tidak yakin atau tidak percaya diri akan suatu hal. Biasanya terletak di dalam diri ataupun juga hidup kita, yang akhirnya membuat seseorang menjadi merasa tidak aman. Misalnya kita insecure karena faktor fisik. Ini kayaknya salah satu faktor penyebab terbesar seseorang merasa insecure. Iya nggak sih? Kita merasa nggak cantik, nggak ganteng, nggak cakep, nggak tinggi, nggak putih, nggak langsing. Pokoknya semua penampilan fisik yang dirasa kurang ideal kalau kita bandingin sama standar ideal masyarakat kita. Yang akhirnya mengurangi rasa kepercayaan diri kita. Kita juga bisa merasa insecure dengan kemampuan diri sendiri. Misal kita merasa diri kita lebih bodoh dibandingkan orang lain, atau kita merasa orang lain lebih sukses dari diri kita. Ada juga yang merasa insecure dalam menjalani sebuah hubungan. Dia merasa tidak cukup untuk pasangannya. Dia takut kalau pasangannya akan selingkuh. Atau yang lebih parah lagi adalah ketika dia merasa tidak pantas untuk siapapun. Kita juga bisa merasa insecure ketika berada di lingkungan sosial. Biasanya karena kita sering mendapatkan penolakan atau kita sering dipandang sebelah mata sama orang lain. Akhirnya kita jadi takut buat mulai percakapan sama orang lain. Bahkan sekedar untuk menyampaikan pendapat aja kita nggak berani. Kita takut kita dijudge bodoh sama orang lain. Kita takut kita dijudge salah sama orang lain. Sebenarnya kenapa manusia bisa terbangun rasa insecure ataupun rasa tidak percaya diri, itu banyak banget alasannya. Selain yang tadi udah aku sebutkan di awal, ada juga yang merasa insecure karena punya trauma masa lalu, karena kejadian-kejadian yang gak enak yang sering dialamin selama hidupnya, yang akhirnya seseorang jadi punya ketakutan atau kecemasan kalau kejadian itu akan terulang di masa yang akan datang. Ada juga yang akhirnya merasa insecure karena terlalu sering dikritisi oleh orang-orang di sekitarnya. Dan ini adalah orang-orang yang terdekat. Entah kenapa, kalau orang luar yang mengkritisi kita, itu tidak terdengar begitu menyakitkan. Tapi, ketika orang-orang terdekat kita yang terlalu sering mengkritisi fisik kita, kehidupan kita, itu terdengarnya lebih menyakitkan. Kita jadi mikir, emang kita seburuk itu ya? Misalnya, dikritisi oleh orang tua, teman-teman, guru, pasangan, ataupun juga tetangga. Akhirnya seseorang merasa kalau dia kurang mendapatkan kasih sayang yang cukup dari lingkungannya, atau juga kurang mendapatkan apresiasi yang cukup dari lingkungannya. Aku sendiri gak memungkiri, ketika aku bertumbuh dewasa, aku jadi punya banyak insecurities. Dan harus aku akui, yang paling banyak adalah dari faktor eksternal. Sadar nggak sadar, kita itu sudah mulai dibandingkan oleh orang lain dengan manusia lain ketika kita lahir ke dunia. Sejak kita lahir ke dunia, kita sudah mulai dituntut untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Mungkin ketika kita lahir ke dunia, akan ada yang bilang, kok kulitnya hitam ya? Kok rambutnya keriting ya? Kok nggak mirip sih sama bapak ibunya? Bertambah usia, masuk ke usia balita,
akan ada yang bertanya, "Dia udah bisa apa? Kok belum bisa ngomong? Loh, belum bisa jalan. Anak saya udah bisa lari loh." Masuk ke dunia sekolah, kita mulai mengenal dengan sistem ranking. Dan ketika ada sistem ranking, mungkin orang tua kita ingin merasa bangga kalau anaknya bisa masuk ke dalam golongan 3 besar ataupun 3 teratas di sekolah. Dan itu terjadi sampai kita jenjang SMA. Kemudian masuk ke bangku perkuliahan. Akan ada lagi pertanyaan. Kuliah di mana? Ambil jurusan apa? Kenapa ambil jurusan A, bukan jurusan B? Emang jurusan kamu bagus buat masa depan kamu? Akan selalu ada orang yang gak setuju sama keputusan kita. Sayangnya, orang-orang di sekitar kita selalu penasaran dan selalu ingin tahu langkah kita yang selanjutnya. Dan sayangnya lagi, kita terlalu gak enak untuk menolak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadilah, pertanyaan-pertanyaan membandingkan itu terus terjadi. Ketika masih di bangku perkuliahan, kita akan terima pertanyaan. Udah semester berapa? Kok nggak lulus-lulus sih? Bahkan ketika kita udah lulus, udah wisuda, masih aja ditanya, kerja di mana? Gajinya berapa? Emang jabatannya apa? Lalu, ketika kita nggak kerja, kita juga terima pertanyaan. Kamu nggak cari kerja? Kenapa sih nggak kerja? Nanti kebutuhan hidup kamu gimana? Kapan nikah? Udah nikah? Kapan punya anak? Udah punya anak pertama? Kapan punya anak kedua? Ketiga? Kapan punya menantu? Dan seterusnya. Siklus ini terus berputar dan gak akan ada ujungnya. Dari pertanyaan-pertanyaan ataupun komentar-komentar orang lain tentang fisik kita, tentang kehidupan kita jadi kepikiran, kita jadi overthinking, dan akhirnya insecure beneran. Banyak dari kita yang akhirnya merasa insecure tentang fisik ataupun aspek kehidupan lainnya disebabkan karena standar ideal yang ditetapkan di masyarakat kita. Seseorang akan dianggap cantik kalau dia punya rambut yang panjang, kulit yang putih, tubuh yang tinggi, dan juga langsing. Sedangkan orang akan dianggap sukses kalau dia punya uang yang banyak, jabatan yang tinggi, rumah yang mewah, kendaraan pribadi, pakai barang-barang branded, dan standar ideal kesuksesan yang lainnya. Dan ketika kita nggak memenuhi standar ideal masyarakat kita dibuat merasa gagal dalam setiap aspek kehidupan kita. Bisa jadi ada orang yang selama ini udah nyaman hidup sederhana, tinggal di rumah kontrakan, kemana-mana naik motor, ataupun pakai barang-barang biasa yang nggak bermerek, bukan branded, tapi karena orang-orang di sekitarnya mengkritisi kehidupan dia, mengolok-olok, atau demi mendapat pengakuan di lingkungan masyarakat untuk memenuhi standar ideal kesuksesan masyarakat, akhirnya dia mulai beli barang-barang branded, barang-barang mewah, beli rumah, beli mobil, yang padahal belum tentu sesuai sama kemampuannya. Ada juga yang selama ini nggak pernah mempermasalahkan fisiknya, tapi karena komentar orang lain tentang fisiknya, perkara jerawat aja. Kok kamu jerawatan sih? Nggak pernah bersihin muka ya? Mungkin terdengar sepele, terdengar bercanda, tapi seringnya kita lupa, bercandanya itu kelewatan. Akhirnya orang yang dikomentarin jadi mengkritisi fisiknya sendiri. Dia jadi nggak mensyukuri atas apa yang udah dia punya. Sulit bagi kita untuk merasa secure tentang diri kita, tentang kehidupan kita, dan tentang apa yang sudah kita miliki. Sedihnya lagi adalah kita jadi semakin sering membandingkan panggung orang lain yang terlihat megah, terlihat indah, dengan behind the scene kita yang lagi berantakan. Terutama di media sosial sekarang, yang kita lihat itu kebanyakan indah-indahnya aja, bagus-bagusnya aja. Gak adil dong. Jangan jahat sama diri sendiri,
Jangan rebut kebahagiaan diri sendiri hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Hanya untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Penting banget buat kita punya batasan terhadap diri kita sendiri. Mana yang harus di-overthinkingin, dan mana yang harus di-insecurein. Penting juga bagi kita untuk menentukan mau menjalani kehidupan yang seperti apa. Kita punya kontrol akan itu, dan kita harus bisa kontrol itu. Jangan sampai kita malah didominasi dengan rasa insecure ataupun impact dari orang luar. Gimana kalau mulai sekarang kita lebih fokus ke diri sendiri? Gimana kalau misalnya energi yang selama ini kita pakai untuk melihat kelebihan orang lain, untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, kita gunakan untuk melihat ke diri kita sendiri. Sebenarnya aku punya apa sih? Apa yang bisa aku lakukan dengan anugerah yang udah Tuhan kasih ke aku? Manfaat apa yang bisa aku berikan ke orang lain dengan apa yang aku miliki? Mungkin dari situ, kita jadi bisa lebih mensyukuri atas apa yang udah kita punya. Kita jadi bisa memperbaiki diri sendiri dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Kalau kalian punya insecure apa? Dan gimana cara kalian mengatasi insecure itu? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Kita ketemu lagi di episode teman bercerita berikutnya. Sampai jumpa.